Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Pengawasan Nur Masyitah, wonten Nur Masyitah, wonten Dewi Masyitah, wonten Siti Masyitah. Sami-sami Masyitah insya Allah. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, Ibu Malik Madani rawuh. Alhamdulillah saged pepanggihan mali di Masjid Al-Mukhlasin. Masjid yang bagi saya pribadi, Ibu punya kenangan. Saya 4 tahun. Ya, kalau subuh, ya, zuhur, asar itu hampir pasti salatnya di sini. Ya, saya pernah tinggal 4 tahun tidak jauh dari sini di Jalan Sumatera. Kita pengawasan sore ini masih dalam suasana Idul Fitri. Tidak ada doa terbaik kecuali taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal salih, amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan pula Allah menggolongkan kita bersama orang-orang yang al-aidin, bersama orang-orang yang kembali, ya, kembali menjadi hamba Allah, kembali menjadi ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, ahli kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah terus jaga kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang waktu, sepanjang masa kita semua berada dalam kebaikan sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang berada di puncak kebaikan kita. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu masih segar dalam ingatan kita bulan kemarin, menika bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hamparan waktu yang Allah karuniakan untuk kita agar hati kita selalu berada dalam suasana syukur. Maka sebenarnya salah satu makna dari al-aidin, minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali, yakni kembali menjadi ahli syukur. Ya, karena aslinya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, itu aslinya kita adalah ahli syukur. Ya, ahli syukur. Kenapa ahli syukur? Kita kalau memperhatikan hidup, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menciptakan hidup itu ada banyak ruang. Ya. Dalam kehidupan kita ini ada banyak ruang. Nah, ruang yang cocok untuk hidupnya kita manusia itu namanya adalah ruang syukur.
Itu ruang yang cocok untuk hidupnya kita. Namanya ruang syukur. Kalau diibaratkan ruang syukur itu seperti air bagi ikan. Seperti air bagi ikan. Ikan kalau hidup di air, insya Allah hidupnya tenang. Hidupnya tumbuh, hidupnya berkembang. Tapi kalau dikeluarkan dari air, dia akan menggelepar-gelepar, kalau kelamaan bisa mati. Nah, sebenarnya hal yang sama dengan kita. Kita itu hanya akan hidup seutuhnya sebagai manusia kalau kita hidup di ruang syukur. Apa itu ruang syukur? Nah, ini ruang syukur. Adalah ruang kehidupan yang disediakan Allah untuk siapa saja yang menginginkan hidupnya berakhir dengan gelar husnul khatimah. Tadi doanya sama-sama kita panjatkan. Allahumma bi asma'ikal husna. Kita ingin sekali waktu kita mati menyandang gelar husnul khatimah. Acung tangan yang pengen mati su'ul khatimah. Semua kita ingin mati husnul khatimah. Nah, kalau betul kita ingin mati husnul khatimah, mendapat gelar husnul khatimah, waktu diwisuda oleh malaikat Israil, itu syaratnya selama kita hidup, hidupnya di dalam ruang syukur. Itu insya Allah husnul khatimah. Insya Allah mendapatkan gelar husnul khatimah. Tapi kalau ada orang hidup tapi nggak mau berada di dalam ruang syukur, milih ruang yang lain, itu kemungkinan besarnya tidak akan dapat gelar husnul khatimah. Kalau contoh sederhananya, anak-anak kita yang kuliah, mereka kan ingin pada saatnya selesai kuliah dapat apa Ibu? Gelar. Dapat gelar. Nah, untuk bisa dapat gelar, ya tiap hari harus ke kampus. Kalau nggak pernah ke kampus kan nggak akan dapat gelar. Nah, ini ceritanya ada mahasiswa Ibu. Tiap hari dia ke kampus. Tiap hari dia ke kampus. Nah, yang namanya kampus itu kan ada banyak ruang. Ada ruang dosen, ada ruang TU, ada kantin, ada perpustakaan, ada lab, termasuk ada ruang kuliah. Tapi ini mahasiswa, setiap kali dia berangkat ke kampus, ya pamit ke orang tuanya, ditanya mau kemana, mau ke kampus. Tapi setiap kali ke kampus itu masuknya ke ruang TU. Jadi kalau kuliah sampai zuhur, ya dia berada di ruang TU. Saatnya pulang, ya pulang. Besoknya ke kampus, masuk ke ruang TU. Kalaulah jatah kuliahnya 4 tahun, kira-kira 4 tahun dapat gelar sarjana enggak Ibu? Enggak, kenapa? Memang ke kampus tapi salah masuk. Kalau memang betul pengen dapat gelar sarjana, maka kalau ke kampus masuknya ke ruang kelas, ke ruang kuliah. Insya Allah dapat itu gelar sarjana. Maka sama sebenarnya dengan kita hidup. Kalau betul kita pengen dapat gelar husnul khatimah, berarti syaratnya selama kita hidup harus berada di dalam ruang syukur.
Nah pertanyaannya, selama ini kita hidup di ruang syukur atau ruang yang lain, Ibu? Gampang caranya. Ibu masih suka ngeluh nggak, Bu? Masih suka kesel? Masih suka mangkal? Nah itu berarti tandanya hidup tidak di dalam ruang syukur. Ya. Ruang syukur itu, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pengen lebih mengenali, ya, kalau betul kita berada di dalam ruang syukur, itu akan membuat kehidupan kita, kehidupan manusia, itu berada dalam 3 suasana. Yang pertama, lapang menerima apapun sebagai kebaikan Allah. Itu orang kalau berada di dalam ruang syukur, lapang menerima apapun sebagai kebaikan Allah. Karena memang apapun yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya adalah kebaikan Allah. Ibu bisa nggak menyebut satu saja dalam kehidupan ibu yang ibu merasa ini bukan kebaikan Allah? Kita nggak akan bisa menemukannya. Sehat itu kebaikan Allah bukan? Ya, kalau sakit kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah ketika kita sakit? Dosa dihapus. Ya, ada kesempatan sabar, derajat kita ditinggikan. Berarti sakit itu kebaikan Allah. Ya. Makanya orang kalau hidup di dalam ruang syukur itu, ya dia akan menerima apapun sebagai kebaikan Allah. Kita dipuji orang itu aslinya kebaikan Allah bukan, Ibu? Kebaikan Allah. Kalau dihina orang? Kita kalau dihina orang dapat apa? Pahala. Berarti penghinaan itu menjadi kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Itu orang kalau hidup di dalam ruang syukur. Sehingga kalaulah dia dipuji, itu nggak mikir macam-macam, Bu. Mikirnya adalah kebaikan apa yang bisa saya lakukan. Kalau dihina orang, amal baik apa yang bisa saya lakukan. Dapat rezeki, amal baik apa yang bisa saya lakukan ketika dapat rezeki. Kalau kehilangan rezeki, amal baik apa yang bisa saya lakukan. Itu orang kalau hidupnya berada di dalam ruang syukur. Dan yang terakhir, yang ketiga, apapun amal baik yang dilakukan sebagai wujud syukur semata kepada Allah. Jadi kalaulah sholat, itu sholatnya orang yang ahli syukur, ya saya sholat ini wujud syukur, wujud matur nuwun dumateng Gusti Allah. Sedekah ini matur nuwun saya kepada Allah. Berbuat baik ke tetangga ini matur nuwun saya kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan ruang syukur. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, Ibu selama ini kalau sholat duha itu ada hitung-hitungan nggak sama Allah? Sholat duha biar apa, Ibu? Biar rezekinya banyak nih. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang sudah dijamin bakalan masuk surga. Ibu bayangkan kalau seandainya ibu sudah dijamin masuk surga, kira-kira apa yang ibu lakukan?
kipas-kipas nggak merasa perlu beramal baik, wong sudah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah sosok yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Kita tahu betul seperti apa ibadah beliau, seperti apa amal solih beliau. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri waktu sholat malam. Ibu pernah nggak waktu sholat malam kaki ibu sampai bengkak karena lama berdiri? Sekalinya bengkak karena bengkak duluan. Jadi beliau tuh kakinya bengkak. Aisyah istri beliau itu pirsa melihat kaki beliau bengkak. Aisyah itu protes, ibu, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjagamu dari dosa? Bukankah Allah sudah menjaminmu masuk surga? Kenapa engkau beribadah sampai segininya? Ditanya seperti itu, apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau paling pangandikan, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Berarti Rasulullah sholat malam sampai kaki beliau bengkak itu wujud apa, ibu? Syukur. Iya, wujud syukur. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi tugas bagi kita bagaimana kita bisa menjadi ahli syukur. Nah, ini kita ingin bahas bersama. Syaratnya satu, ibu, kalau kita pengen hidup berada di dalam ruang syukur adalah kita mau mujahadah. Pernah dengar kata mujahadah, ibu? Mujahadah itu artinya berjuang, bersungguh-sungguh. Berjuang bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menjaga hati. Karena soal ruang syukur tadi, bukan badan kita yang berada di dalam ruang syukur, tapi hati kita. Karena ruang syukur yang kita sebutkan itu sifatnya ruhani. Jadi ibu jangan nanya itu ruang syukur adanya di mana. Sifatnya rohani, berarti yang berada di dalam ruang syukur itu adalah hati kita. Kita jaga hati kita selamanya berada di dalam ruang syukur. Tapi kira-kira mudah atau sulit, ibu? Sulit. Kenapa sulit? Karena hati itu memiliki sifat bolak-balik. Hati itu memiliki sifat bolak-balik. Nah, karena bolak-balik inilah yang memang pada akhirnya harus dijaga hati. Jadi sama dengan seandainya ibu, ini kan sepintas banyak wajah-wajah Simba nih, punya cucu usia 3 tahun, dititipkan ke ibu karena putri ibu ada acara, titip. Usianya 3 tahun, bu. Tapi polanya luar biasa. Kira-kira bisa nggak ibu berpesan kepada si cucu, kamu di sini aja ya, kamu di ruang tengah saja, jangan pergi kemana-mana. Kalau cuma dikasih pesan, dijamin dia tetap di situ atau kemudian pindah ke tempat yang lain. Berarti kalau begitu harus dijaga. Dijaganya sambil lalu atau sungguh-sungguh? Jaga cucu yang polanya luar biasa sambil pegang HP. Apa yang terjadi, bu? Baru saja scroll. Padahal cuma 2 detik, 3 detik, ini anak kok sudah kemana?
Itu gambaran hati Ibu, mudah berbolak-balik. Nah, kalau hati mudah berbolak-balik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu dulu Bapak Ibu rahasia di balik bolak-baliknya hati. Harus tahu dulu apa rahasia. Rahasia di sini berarti apa? Hikmah. Kebaikan di balik bolak-baliknya hati. Kalau sampai tidak tahu rahasia di balik bolak-baliknya hati, oh itu cuma pusing nanti. Cuma pusing. Tapi kalau tahu bolak-baliknya hati, kita tidak usah pusing, malah senang. Mirip-mirip seandainya Ibu berangkat umrah. Allahumma amin. Umrah berapa hari Ibu? Minimal 9 hari ya. Iya, plus perjalanan 10 hari. Rumah ditinggal oleh Ibu. Iya. Pas pulang umrah, ternyata Ibu melihat halaman rumah Ibu ditumbuhi oleh pohon ini. Kalau Ibu tidak tahu ini pohon apa, ini tanaman apa, Ibu merasa masalah nggak Ibu? Kalau nggak tahu ini pohon apa, tanaman apa, masalah. Ya Allah, kok halamannya jadi ruwet begini, ditumbuhi tanaman ini. Iya, itu kalau nggak paham ya udah dibabat aja. Tapi kalau paham, ini tanaman apa Ibu? Nah, kalau masih bisa menyebut itu artinya Ibu orang desa. Kalau orang kota nggak paham nih. Kumis kucing. Ada rahasia nggak di balik tanaman kumis kucing ini? Ada. Nah kalau ada, maka tumbuh sendiri ini tanaman, masalah atau berkah? Berkah. Maka demikian pula halnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tahu rahasia di balik bolak-baliknya hati, kita melihat bolak-baliknya hati itu manfaat sekali bagi kita. Satu riwayat mengatakan la yusammal qalbu illa litaqallubihi. Tiadalah hati itu disebut qalbu karena mudah berbolak-balik. Itu hati Ibu. Jadi hati itu sering orang Jawa bilang pagi kedelai, sore begitu cepatnya berubah. Betapa sering pagi hari kita senang dengan seseorang, sore harinya sebel. Terutama sama suami ya Bu ya. Iya, berbolak-balik. Kemarin rasanya ringan sekali baca Quran, bisa 1 juz. Hari ini pernah nggak Bu? Kemarin bisa 1 juz, hari ini jangankan 1 juz, 1 halaman saja rasanya berat. Padahal cuma selang 1 hari. Itu memang sifatnya hati, mudah berbolak-balik. Pertanyaannya, Ibu, sebenarnya yang membolak-balik hati kita itu siapa? Allah. Dari mana Ibu tahu? Saya tahu karena Rasul dulu pernah mengajarkan kepada kita doa yang ada kaitannya dengan hati. Kita kalau berdoa itu kan pasti diawali dengan memanggil Allah. Ya, panggilannya bisa Allahumma, bisa Rabbana, bisa ya Rabbi, ya Ilahi, bisa pula ya Allah. Tapi ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang ada kaitannya dengan hati,
Rasul mengajari kita untuk memanggil Allah dengan panggilan ya muqallibal qulub. Apa artinya Ibu? Wahai yang membolak-balik hati. Ini membuat kita yakin berarti yang membolak-balik hati kita adalah Allah. Kalau yang membolak-balik hati kita adalah Allah, mungkin nggak Ibu Allah melakukan sesuatu kepada kita yang tidak ada manfaatnya? Nggak ada. Nggak ada. Semua yang Allah lakukan untuk kita itu pasti untuk kebaikan kita. Allah bolak-balik hati kita itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Terus apa kebaikannya? Kebaikannya ini terutama para ibu pasti akan merasakan. Iya. Ibu, waktu ibu ngoreng bergedel atau ngoreng tempe, itu pakai dibolak-balik nggak Ibu? Sekali atau berkali-kali? Kan nggak cukup sekali. Dibolak-balik. Itu biar apa Ibu dibolak-balik? Biar tidak gosong, biar matang dan matangnya rata. Tempe kalau matangnya rata itu manfaat nggak? Manfaat. Iya. Nikmat untuk dinikmati. Saya bayangkan kalau ada ibu-ibu goreng tempe, ditaruh Bu di wajan, sereng, habis itu ditinggal, dibiarin, nggak dibolak-balik. Matang nggak Bu? Gosong bawah, mentah atas. Betul? Ya. Maka demikian pula halnya. Kenapa Allah membolak-balik hati kita? Itu biar apa? Biar hati kita cepat matang dalam kebaikan. Cepat matang dalam kebaikan. Karena itu orang kalau hatinya matang pasti dia akan menjadi orang baik yang kebaikannya bermanfaat untuk orang lain. Iya. Itu orang yang hatinya matang Ibu, dia akan menjadi orang baik yang kebaikannya membaikkan orang lain, menjadi kebaikan bagi orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Iya. Tapi kalau ada orang baik, katanya orang baik, tapi kok suka menjelek-jelekan orang lain? Ada enggak Ibu? Dan biasanya orang yang suka menjelek-jelekan orang lain itu orang yang merasa dirinya jelek atau merasa dirinya baik? Ya merasa dirinya baik. Orang kalau merasa dirinya jelek, dia tidak akan mungkin menjelek-jelekan orang jelek. Wong dia juga jelek. Dan ini yang kadang Ibu, penyakit yang tidak disadari oleh orang yang merasa dirinya sudah baik, yakni memandang jelek orang lain, bahkan menjelek-jelekan orang lain. Ibu, waktu belum rajin ngaji, datang ke pengajian, ada orang yang gak pernah ngaji Bu. Waktu dia belum rajin ngaji, kalau ngelihat ada orang nongkrong di jalan, itu biasa atau luar biasa? Belum rajin ngaji loh Bu. Biasa iya. Ngelihat ada orang kok menghabiskan waktunya untuk seneng-seneng, biasa. Tapi apa yang terjadi ketika sudah mulai rajin ngaji? Ngelihat orang nongkrong, itu memandangnya dengan pandangan apa? Ya Allah, ini orang kok menyia-nyiakan waktu.
waktu. Tadi saya berangkat pengajian, itu orang lagi nongkrong di situ, ya ketawa-ketawa. Saya pulang ngaji kok masih ketawa-ketawa. Ya Allah, itu orang kok jelek sekali. Ada nggak orang yang seperti ini, Bu? Ada di sini, ada orangnya? Enggak. Ada orang, Ibu, dia belum pernah tahajud, nggak pernah tahajud. Kalau orang nggak pernah tahajud, ngelihat orang yang semalaman tidur, itu ngelihatnya orang biasa atau orang luar biasa? Biasa ya. Tidur semalaman itu dianggap biasa. Tapi apa yang terjadi ketika sudah mulai rajin tahajud, ya, baru seminggu rajin tahajud, itu ngelihat orang yang semalaman tidur, itu memandangnya dengan pandangan apa, Ibu? Itu memang penyakit orang yang merasa dirinya sudah baik. Dan itu sebenarnya tanda kalau hatinya belum mati. Nah, pertanyaannya, Ibu, hati kita dibolak-balik oleh Allah sejak kapan? Sejak balik nih. Sejak balik. Terus kira-kira udah matang belum hati kita? Belum. Puluhan tahun dibolak-balik kok nggak matang, itu kira-kira karena apa, Ibu? Bayangkan Ibu ngoreng tempe ini, kompornya nyala, wajannya juga wajan yang bagus, minyaknya juga ada, minyaknya sudah panas. Ibu masukkan tempe, terus tempenya dibolak-balik sampai 1 jam, kok nggak matang-matang? Itu yang salah siapa, Ibu? Tempenya. Ini tempe apa? 1 jam kok nggak matang-matang? Maka kalau seandainya ada orang punya hati, puluhan tahun dibolak-balik oleh Allah di atas kompor kehidupan, kok nggak matang-matang? Itu berarti yang masalah apanya, Bu? Kompornya. Kompornya atau hatinya? Ini hatinya terbuat dari apa? Kompornya udah benar. Gasnya juga masih penuh, Ibu. Kalau masih hidup itu kan berarti gasnya penuh, Bu. Gasnya itu habis kalau orang mati. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita perlu ketahui, ada apa dengan hati kok belum juga matang. Ciri orang yang hatinya belum matang, itu memang hatinya masih suka bolak-balik, Ibu. Jadi kalau masih kadang males, kadang rajin, kadang seneng, kadang mangkel, itu tanda berarti hatinya masih bolak-balik. Sebab kalau hatinya sudah matang, seperti tempe, Ibu kalau ngoreng tempe udah matang, apa terus dibolak-balik terus sama Ibu? Enggak. Kalau udah matang diapakan? Ketika sudah diambil, apa masih terus dibolak-balik? Enggak, disuguhkan untuk dinikmati, untuk dimanfaatkan. Karena itu menjadi penting, ini sebagai penutup, Ibu, ciri orang yang hatinya telah matang dalam kebaikan. Cirinya ada 4, Ibu. Yang pertama, orang yang hatinya matang dalam kebaikan merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu siapa? Apa saja yang dianggap segala-galanya. Makanya kalau ada orang yang menganggap uang segala-galanya, dia dianggap telah menuhankan uang. Bagi saya jabatan itu segala-galanya. Pasti dia akan menuhankan jabatan. Bagi kita tidak ada, bagi orang yang hatinya matang, Ibu, nggak ada yang segala-galanya kecuali Allah.
Hanya Allah yang segala-galanya itu dalam dua hal. Dalam dua hal. Pertama dalam keagungan. Nggak ada yang keagungannya segala-galanya kecuali hanya Allah. Karena itu orang yang hatinya matang, dia hidup di alam dunia ini, melihat apapun, mendengar apapun, yang akan dirasakan oleh hatinya adalah, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang kalau hatinya matang, melihat langit itu, ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau menciptakan laut, menciptakan langit yang sangat luas tanpa tiang. Jadi terasa betul di hati ini segala-galanya adalah Allah. Itu dalam keagungan. Yang kedua dalam kebaikan. Nggak ada yang kebaikannya segala-galanya kecuali Allah. Kalaupun ibu punya suami yang baik, itu aslinya kebaikan siapa? Allah. Allah lah yang membaikkan suami ibu sehingga menjadi suami yang baik. Maka kalau seorang istri hatinya matang, waktu punya suami yang baik, itu yang terasa kebaikan suami atau kebaikan Allah? Yang lebih terasa adalah kebaikan Allah. Makanya istri ini akan matur nuwun kepada Allah. Setelah matur nuwun ke Allah, ya terima kasih kepada suami. Jadi tidak juga kemudian karena merasa suami saya baik itu karena kebaikan Allah, terus matur kepada suaminya, Pak, jenengan jadi suami baik itu kan karena kebaikan Allah. Jadi saya ya terima kasihnya ke Allah, nggak kepada Bapak. Wah, kalau ada istri seperti ini, ibarat tempe itu tempe gosong, Bu, kematangan. Terlalu matang. Anishkurni wali walidai, kata Allah, hendaklah engkau berterima kasih kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang kalau hatinya matang, merasakan keagungan Allah dan kebaikan Allah segala-galanya. Jadi kalau semisal ya ibu sakit, terus pas berobat kata dokter, ibu kena virus. Ketika dokter memberitahu kena virus, ibu kalau hati ibu matang, apa yang terasa ibu? Ya Allah, betapa maha agungnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau menciptakan makhluk yang bernama virus. Ya Allah, betapa luar biasanya Engkau. Iya, saya yang katanya manusia, makhluk ciptaan Allah yang berbobot. Betul nggak kita manusia yang berbobot, Ibu? Iya, kan ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo. Kan berbobot nih. Kemasukan virus. Yang virus itu ada bobotnya enggak, Ibu? Nggak ada, kelihatan aja enggak. Kita dibuat tidak berdaya. Kita langsung hati ini bergetar, Ibu, ya Allah. Merasakan keagungan Allah. Dan yang kedua, merasakan kebaikan Allah. Kenapa? Karena sakit itu menghapus dosa. Ini orang yang hatinya telah matang. Yang kedua, merasa bahagia dalam taat dan susah dalam maksiat. Bahagia dalam taat, susah dalam maksiat. Itu orang kalau hatinya telah matang. Jadi bahagianya itu waktu zikir, waktu baca Quran, waktu mendengarkan orang baca Quran. Kalau mendengarkan gosip, hatinya seneng gak, Ibu? Nah, kalau hatinya seneng, ini masalah, Ibu. Dengarkan Quran seneng, dengarkan gosip seneng. Nah, ini orang hatinya separohnya matang, separohnya mentah. Enggak enak.
Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, bersyukur atas semua keadaan hidup. Itu orang kalau hatinya matang. Dikasih senang, bersyukur. Dikasih susah, bersyukur. Iya. Dikasih manis, bersyukur. Dikasih pahit, bersyukur. Loh, bukannya bersyukur itu waktu senang. Kalau susah, katanya bersabar nih. Betul? Pertanyaannya, Bu, sabar itu sebenarnya ada enggak? Ada, tapi adanya cuma dalam teori. Nggih. Adanya cuma dalam teori, tapi tidak ada dalam kenyataan. Sabar itu tidak ada dalam kenyataan. Yang ada adalah syukur. Ya. Buktinya, Ibu sebenarnya pengen gak jadi orang sabar? Pengen. Terus sekarang sudah jadi orang sabar belum? Belum. Bu, sabar itu amal baik bukan? Amal baik. Waktu Ibu sabar, itu rasanya bahagia atau nahan? Loh, kalau sabar itu amal baik kan harusnya bahagia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita katakan sebenarnya yang ada itu adalah syukur. Jadi kalau orang sudah syukur, apapun itu akan ada. Tapi kalau orang nggak mau syukur, apapun menjadi tidak ada. Kita semua pengen jadi orang sabar, betul? Ibu pengen nggak jadi orang kaya? Pengen sekali jadi orang kaya. Dalam keadaan ibu pengen jadi orang kaya, tiba-tiba ada orang yang baik sekali ngasih ibu uang 1 miliar. Ibu matur nuwun atau mangkel sama yang ngasih uang? Matur nuwun. Mungkin gak ada orang yang mangkel. Saya tuh pengen jadi orang kaya. Kenapa saya dikasih uang 1 miliar? Mangkel saya sama yang ngasih 1 miliar. Aneh gak Ibu? Aneh. Kita pasti akan bersyukur kepada yang ngasih uang. Kenapa? Karena saya pengen jadi orang kaya. Betul? Kalau betul, kembali kepada tadi Ibu pengen jadi orang sabar? Pengen. Untuk bisa jadi orang sabar butuh siapa? Butuh siapa Ibu? Butuh orang yang bikin Ibu tidak sabar. Betul? Butuh orang yang bikin Ibu tidak sabar. Lewat beliau, Ibu punya kesempatan untuk jadi orang sabar. Leres sudah pembuatan. Bu, Ibu betul pengen jadi orang sabar? Betul. Ingin atau ingin sekali? Ingin sekali. Ingin sekali bisa jadi orang sabar. Terus Ibu punya pembantu yang tiap hari bikin Ibu tidak sabar. Kira-kira Ibu kesel, mangkel atau bersyukur sama beliau? Kalau mangkel itu aneh nggak? Oh, aneh. Saya tuh pengen jadi orang sabar, tapi kenapa saya punya pembantu yang tiap hari bikin saya tidak sabar? Berarti punya pembantu yang bikin tidak sabar itu karunia, anugerah, atau musibah? Itu semua sangat tergantung hati kita Ibu. Kalau hati kita matang, kita mengiyakan. Tapi kalau belum matang, iya sih. Kalau punya pembantu yang bikin tidak sabar, itu kesempatan bagi saya untuk sabar. Iya, saya tahu, tapi saya tetap nggak bisa sabar. Nah, kalau memilih tetap nggak sabar, tandanya hatinya masih mentah. Punya suami tiap hari bikin Ibu nggak sabar, bagus nggak Ibu?
Punya tetangga tiap hari bikin tidak sabar. Jadi itu mengindikasikan hati kita telah matang atau masih mentah. Terakhir sebagai penutup, orang yang hatinya matang akan beramal baik semata karena wujud syukur dumateng Gusti Allah. Jadi kita ngaji begini ini sebenarnya adalah wujud syukur kita kepada Allah. Syukur itu berarti kita nggak punya hitungan apa-apa di dalam amal kecuali namun hitungan syukur, matur nuwun. Nggak punya hitungan apa-apa. Ibu dikasih uang 1 miliar oleh seseorang. Terus orang yang ngasih uang 1 miliar, uangnya udah diterima ibu. Terus meminta ibu untuk nyapu halaman rumah beliau, ukurannya 3 kali 5. Ibu langsung nyapu atau nanya dulu ke beliau? Boleh nggak kalau ibu nanya ke beliau, Bu, ibu kok nyuruh saya nyapu, emang ibu mau membayar saya berapa? Boleh nggak kalau ibu minta begitu ke beliau? Boleh, tapi itu menunjukkan hatinya hati apa ibu? Bebal. Kalau orang yang hatinya punya hati, kan nggak tekan ya. Uang baru saja dikasih uang 1 miliar, disuruh nyapu, kok masih hitung? Kita nyapu sebagai wujud syukur kepada Allah. Allah sudah ngasih kita itu nilainya berapa ibu? Sehari saja kalau kita harus bayar ke Allah, ibu sanggup nggak bu? Jantung yang tetap berdetak, ya, paru-paru yang bisa menyaring udara, ya, pencernaan yang bekerja secara otomatis, ya. Oksigen yang kita hirup gratis. Itu kalau harus bayar 1 hari 1 miliar mungkin ada. Terus kita disuruh oleh Allah. Allah itu senang kalau kita sholat duha. Kira-kira kalau kita sholat duha itu kita lakukan wujud syukur atau hitung-hitungan biar dapat rezeki lebih banyak? Syukur. Maka kesimpulannya, kita hidup ini nggak ada pilihan yang lain kecuali menjadi ahli syukur dengan memenuhi 3 kriteria ini. Mudah-mudahan tidak sia-siakan pengajian kita hari ini. Insya Allah setelah ini semuanya kita menjadi ahli syukur. Karena hanya dengan menjadi ahli syukur, insya Allah pada saatnya nanti kita meninggal husnul khatimah. Itu pasti. Sebab nanti pada saatnya malaikat Israel datang, ibu inginnya waktu beliau datang, ibu menolak beliau, bersabar atas kedatangan beliau atau bersyukur atas kedatangan beliau. Bayangkan malam-malam datang malaikat Israel. Kan ibu nggak kenal. Ibu nyapa beliau, iya, panjenengan sinten? Kok dalu-dalu tidak tenggen kulo? Beliau menjawab, saya malaikat Israel ibu. Oh malaikat Israel ya Allah, monggo pinara. Wonten dawuh menapa kok dalu-dalu tidak tenggen kula. Saya, kata malaikat Israel, didhawuhi menjemput ibu. Kira-kira ibu gimana ibu? Saestu malaikat, saestu nyemput saya, saestu ibu. Alhamdulillah, kula pancing-nganceng panjenengan malaikat. Kok nembe rawuh sak menika kok mboten wingi. Ibu pernah nggak membayangkan nanti pada saat malaikat Israel datang dialognya seperti tadi? Itu hanya akan terjadi kalau betul-betul kita membuktikan hidup hanya berada di dalam ruang syukur, tidak tertarik keluar dari ruang syukur. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Ustaz.
Ustadz, kami nyuwun dipimpin doa bersama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inna, bantu kami ala zikrika, untuk selalu ingat akan dirimu ya Allah. Ingat akan semua keagunganmu, ingat akan semua kebaikanmu. Ingat bahwa apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami ini pasti terjadi atas izinmu. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk juga selalu ingat bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami pasti untuk kebaikan kami, pasti untuk kebaikan kami. Karena itu ya Allah, sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk kecewa dengan segala kepahitan hidup yang kami rasakan saat ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk berkeluh kesah ya Allah dengan segala takdir yang Kau sudah gariskan atas diri kami. Ya Allah, bantu kami untuk selalu ridha dengan takdir-Mu, menerima dengan lapang apapun yang sudah Engkau gariskan atas diri kami, karena semuanya adalah untuk kebaikan kami. A'inna ala dzikrika wa syukrika. Jadikan ya Allah semua kenyataan hidup kami ini membuat kami tidak ada pilihan yang lain kecuali bersyukur ya Allah. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami terus bersyukur ya Allah, walau hidup kami dipenuhi dengan onak duri kesulitan dan kesusahan. Bukankah dalam kesusahan ada limpahan rahmat yang jauh lebih besar bagi kami bila dibanding dengan rahmat yang Kau simpan di dalam kesenangan hidup kami. Karena itu ya Allah, jadikan kami hamba yang terus bersyukur atas apapun. Dan ya Allah, jadikan bukti syukur kami wa husni ibadatika, dengan kami jadikan apapun kenyataan hidup yang Kau karuniakan kepada kami menjadi alasan bagi kami untuk beribadah kepadamu, untuk beramal baik kepadamu ya Allah. Dan izinkan kami ya Allah beribadah semata-mata karena syukur kami kepadamu. Jangan Kau biarkan ya Allah kami punya hitung-hitungan yang lain atas kebaikan kami kecuali hitungan syukur semata. Engkau sudah memberikan kebaikan yang tiada terkira untuk kami. Izinkan kami mensyukuri semua kebaikan-Mu dengan kami melakukan amal-amal baik yang kami lakukan sepenuhnya ya Allah. Wujud matur nuwun kami, syukur kami, terima kasih kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan syukur ini betul-betul menjadi kebahagiaan hidup kami. Karena sungguh ya Allah, tidak ada yang kami inginkan pada saatnya nanti malaikat Israel datang menjemput kami bisa menyambut beliau ya Allah dengan penuh kesyukuran. Bukankah beliau datang untuk menjemput kami dan membawa kami bisa bertemu kembali denganmu ya Allah. Maka atas dasar apa kami takut ketemu dengan malaikat Israel? Ya Allah, sampaikan salam kami kepada beliau dan jadikan pertemuan kami dengan beliau satu hari nanti akan menjadi pertemuan yang sangat indah dalam hidup kami di alam dunia ini. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, utuhkan kebersamaan hidup kami di dunia saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majlis Nur Masyidah ini ya Allah tidak hanya menjadi tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu hari nanti majlis Nur Masyidah ini akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Berkumpul bersama orang tua kami,
berkumpul bersama keluarga kami, berkumpul bersama saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, murid-murid kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti, ya Allah. Satukan kami di surga yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.